Tak record, Jun. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CD akan menjelaskan tentang pengembangan rekayasa perangkat lunak pada aplikasi kesehatan mental ruang pulang dan beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Firdausi dengan NIM 3 digit belakang 118, kemudian Mersanda Nur Zahra dengan NIM 119, kemudian Fadlan Arsy Rahman Dika dengan NIM 122, kemudian Amanda Puspasari Utami dengan NIM 143, kemudian Rifa Malika Alia Firdaus dengan NIM 146. Lanjut. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Pengembangan aplikasi kesehatan mental ruang pulang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan pikiran penggunanya dengan menyediakan sumber daya, teknik relaksasi, dan informasi tentang kesehatan mental. Aplikasi ini juga fokus pada memberikan akses mudah ke layanan kesehatan mental seperti konselor dan psikolog. Untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sulit mengakses layanan fisik, selain itu aplikasi ini membantu pengguna dalam pengelola diri dan kecerdasan emosional, membantu mereka mengenali penyebab stres, serta menyediakan alat untuk mengatasi tekanan dengan cara yang sehat. Dalam rangka mengukur efektivitasnya, pengembangan akan melakukan riset dan analisis sambil tetap menjaga prioritas terhadap keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Baik, next. Kemudian analisis kebutuhan dengan metode skill development pada aplikasi kesehatan mental ruang pulang. Aplikasi kesehatan mental ruang pulang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan menerapkan metode agile dalam pengembangannya. Metode agile ini sangat mementingkan kecepatan beradaptasi terhadap perubahan dan melakukan berbagai hal yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Dalam konteks pengembangan aplikasi kesehatan mental, metode agile memberikan manfaat dalam hal fleksibilitas untuk memenuhi perubahan kebutuhan kualitas produk secara keseluruhan dan mempererat waktu pengembangan. Tujuan utama pengembangan alat kesehatan mental ini adalah untuk menyediakan cara yang efektif dalam menangani masalah kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup individu, dan memfasilitasi pengguna dalam mengakses layanan kesehatan mental. Baik, lanjut. Yaitu metode Agile Kanban. Metode Agile Kanban merupakan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Dalam penelitian ini adalah metode Agile Software Development dengan kerangka kerja Kanban yang terdiri dari 5 tahapan kerja yang itu meliputi, lanjut. Yang pertama yaitu product backlog, merupakan daftar prioritas dari semua fitur, fungsi, kebutuhan, dan perbaikan yang harus dilakukan pada produk. Product backlog dikelola oleh product owner dan diperbarui secara teratur untuk memastikan bahwa daftar prioritas selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Product backlog adalah sebuah daftar yang dibuat secara tersusun yang nantinya akan digunakan sebagai panduan untuk membuat analisa kebutuhan pada sistem yang akan dirancang. Berikut ini adalah daftar produk backlog dari perancangan aplikasi yang sudah tertuang pada tabel-tabel di bawah ini. Next. Tabel produk backlog. Untuk yang pertama yaitu perancangan desain. Keterangan dari perancangan desain yaitu user interface merancang desain low fidelity pada aplikasi yang dibuat. Yang kedua yaitu fitur halaman utama. Keterangan dari fitur halaman utama yaitu aplikasi membuat tampilan halaman utama aplikasi. Lalu fitur login, membuat form login bagi konseling, psikolog, dan admin. Kemudian fitur konseling, membuat fitur jadwal konseling untuk menentukan jenis layanan dan jadwal konseling. Kemudian fitur asesmen konseling, menampilkan tes berupa menjawab pertanyaan untuk memahami keadaan emosi user yang berupa persentase grafik dan laporan yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan mereka dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Memungkinkan pengguna untuk mengukur efektivitas perawatan atau strategi yang mereka gunakan. Kemudian fitur meditasi, yaitu menyediakan berbagai jenis meditasi yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini, seperti menampilkan video-video terkait kesehatan mental. Lalu fitur sharing or story, dalam fitur ini terdapat user dapat membagikan story-nya ke publik. Kemudian about us, berisi tentang about us psikolog-psikolog yang ada di aplikasi kesehatan mental ini. Baik, lanjut. Kemudian yaitu sprint backlog. Sprint backlog pada metode agile merupakan daftar tugas yang harus diselesaikan oleh tim pengembang selama sprint. Sprint backlog dibuat oleh tim pengembang selama sprint planning dan diperbarui secara teratur selama sprint. Next.
Kemudian skenario penerapan untuk ini dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah skenario penerapan teknik analisis pada aplikasi kesehatan mental ruang pulang. Yang pertama adalah skenario penerapan pemahaman kebutuhan dengan metode survei kuesioner. Untuk memahami kebutuhan calon pengguna mengenai fitur dan fungsionalitas yang dibutuhkan aplikasi, tim pengembangan menggunakan metode survei. Metode ini memerlukan pendekatan yang cermat untuk memahami secara mendalam keinginan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang sedang dikembangkan. Berikut langkah lengkap untuk menggunakan teknik ini. Selanjutnya adalah pemahaman kebutuhan melalui metode wawancara. Selain metode survei, tim pengembangan juga memperkenalkan metode wawancara untuk lebih memahami terkait masalah kesehatan mental dan bagaimana aplikasi dapat memberikan dukungan yang tepat. Teknologi ini memungkinkan tim untuk berinteraksi langsung dengan profesional kesehatan mental seperti pasien dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman melalui metode observasi. Untuk lebih memahami bagaimana pasien berinteraksi dengan layanan kesehatan mental mereka saat ini, tim pengembangan memutuskan untuk menggunakan metode observasi. Teknologi ini secara langsung mengamati kunjungan pasien ke rumah sakit jiwa dan menggunakan penggunaan aplikasi kesehatan mental serupa. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang sedang dikembangkan. Selanjutnya adalah analisis dokumen untuk memahami kebutuhan pengguna. Tim pengembang juga melakukan analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan rinci tentang kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap aplikasi kesehatan mental yang sedang dikembangkan. Langkah-langkah yang mereka ambil antara lain, yang pertama adalah analisis dokumen terkait aplikasi serupa. Tim memeriksa berbagai dokumen terkait aplikasi kesehatan mental serupa yang ada. Yang kedua, analisis dokumen terkait masalah kesehatan mental. Selain itu, tim memeriksa dokumen terkait masalah kesehatan mental yang ingin diatasi oleh aplikasi ini. Yang ketiga, keputusan perangkat lunak diperlukan. Setelah analisis dokumen, tim mengidentifikasi persyaratan perangkat lunak baru. Yang keempat, buat daftar kebutuhan untuk aplikasi kesehatan mental. Tim mengelompokkan persyaratan perangkat lunak menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan dapat diterapkan ke dalam aplikasi. Yang kelima, pentingnya analisis dokumen. Analisis dokumen adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mengembangkan aplikasi kesehatan mental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perancangan pemodelan sistem pada aplikasi kesehatan mental, maksudnya ruang pulang dengan diagram konteks. Bisa di next. Di sini terdapat tiga entitas eksternal. Yang pertama ada pengguna, psikolog, dan admin. Diagram ini berfungsi sebagai alat yang esensial untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana aliran informasi dan komunikasi terkait antara aplikasi dengan semua pihak. Dengan demikian, diagram ini memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika interaksi antara aplikasi kesehatan mental yang lebih mendalam terkait dinamika interaksi eh, dengan seluruh ekosistemnya, yang sangat penting dalam merancang, mengelola, memastikan kesuksesan aplikasi dalam memberikan layanan yang efektif bagi pengguna dan semua pemangku kegiatan yang terlibat. Bisa di next. Selanjutnya ada rancangan pemodelan sistem pada aplikasi kesehatan mental ruang pulang dengan DFD atau Data Flow Diagram. Di sini terdapat eh, manajemen pengguna atau login. Login ini bertanggung jawab untuk mengatur
autentikasi pengguna, dan manajemen profil. Selanjutnya ada konseling. Proses ini memfasilitasi sesi konseling baik secara online maupun offline. Kemudian ada hasil konseling. Hasil konseling, proses ini mengelola hasil dari sesi konseling termasuk asesmen dan catatan riwayat konseling. Kemudian ada meditasi. Meditasi Meditasi merupakan proses yang menyediakan fitur meditasi dengan daftar lagu dan podcast. Kemudian ada sharing our story atau berbagi cerita. Proses ini memungkinkan pengguna untuk berbagi cerita mereka dan juga melihat cerita yang dibagikan oleh pengguna lain. Kemudian yang terakhir ada tentang kami atau about us. Proses ini memberikan informasi tentang profil psikolog yang terdaftar dalam aplikasi dan juga menampilkan peringkat peringkat mereka kepada pengguna. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Masuk ke implementasi ERD pada aplikasi kesehatan mental ruang pulang. Implementasi ERD sendiri adalah langkah penting dalam mendefinisikan sistem database yang akan digunakan dalam prosesnya. Di sini pada ERD di sini ada 8 entitas utama, yaitu yang 3 utamanya adalah si pasien, admin, dan psikolog. Di mana pasien sendiri memiliki atribut user ID sebagai primary key, lalu ada nama, tanggal lahir, alamat, email, kata sandi, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu masuk ke entitas psikolog, di mana psikolog itu ada entitasnya sama, ada psikolog ID, lalu ada atribut lainnya sama, namun berbedanya di pasien ialah dia ada spesialisasi di psikolog. Lalu untuk admin, sama seperti user, pasien, dan psikolog, di mana terdapat admin ID sebagai primary key, lalu ada nama, email, kata sandi, dan nomor telepon. Lalu masuk ke entitas berikutnya ada konseling, di mana ada konseling ID. Konseling ID itu sendiri ada tanggal mulai dan tanggal selesai, di mana itu ada waktu, durasi, dan topik yang dibicarakan. Di mana terdapat foreign key-nya yaitu user ID dan psikolog ID, sehingga konseling ini memiliki relasi di hasil konseling dan pasien dan psikolog, di mana relasi ke pasiennya adalah many to one dan relasi ke psikolog many to one, dan hasil konseling memiliki relasi one to one, sehingga entitasnya di hasil konseling memiliki atribut yaitu hasil konseling ID, catatannya, tanggal, dan user ID dan konseling ID. Lalu masuk ke entitas meditasi memiliki atribut meditasi ID, nama meditasi, durasi, deskripsi, user ID, dan admin ID, di mana user ID dan admin ID adalah foreign key, sehingga meditasi memiliki relasi ke pasien dan admin. Sehingga ini memiliki relasi many to one ke admin dan many to one ke user. Habis itu entitas yang dua terakhir ada sharing our story dan about us. Sama seperti meditasi, sharing our story juga memiliki foreign key user ID. Di sini sharing our story memiliki atribut cerita ID, topik cerita, tanggal, nama, dan judul cerita. Masuk ke about us sendiri memiliki entitas ke psikolog, di mana about us sendiri adalah rating dari pasiennya sehingga memiliki relasi juga ke pasien, di mana relasinya adalah many to one, di mana about us memiliki atribut about us ID dan deskripsi about us tersebut. Masuk ke CDM next. Nah, di sini ada CDM-nya. Sini CDM-nya sudah sama seperti ERD, mungkin ini karena tingkat lebih tingginya adalah CDM. Di sini ada primary key-nya sudah disebutin, as ID, psikolog ID, konseling ID, user ID, hasil konseling ID, meditasi ID, cerita ID, dan user admin ID. Ini ada relasinya. Coba next masuk ke PDM. Di sini ada implementasi PDM-nya. Nah, ini PDM-nya. Di sini akan menjelaskan lebih rinci apa tipe-tipenya setiap di entitas tersebut, di mana sharing Austari, cerita ID, INT, dan lainnya sebagai varchar. Masuk ke user ID, INT, dan lainnya varchar. Dan untuk tanggal kita masuknya adalah tipe ID-nya date, lalu untuk nomor telepon nomor sama seperti admin dan psikolog. Lalu hasil konseling sama, hasil konseling memiliki tipenya INT, yang lainnya varchar, about us juga, INT, dan yang lainnya varchar, dan konseling
Sama, konseling juga tipe konseling ID-nya INT dan yang lainnya varchar. Untuk tanggal kita pakainya date. Meditasi pun juga meditasi ID-nya INT, lalu untuk yang lainnya memiliki tipe yang varchar. Next. Nah, untuk selanjutnya ini akan ada implementasi Figma dan kesimpulan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, dalam konteks penelitian ini kami berhasil mengembangkan aplikasi kesehatan mental yang namanya Ruang Pulang dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Aplikasi ini tidak hanya merupakan solusi teknologi informasi, tetapi juga sebuah langkah-langkah nyata dalam membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental. Melalui pendekatan rekayasa perangkat lunak yang sistematis, kami berhasil merancang dan mengembangkan aplikasi ini dengan fitur-fitur yang membantu pengguna mengelola dan meningkatkan kesehatan mental mereka, menjaga keamanan dan privasi pengguna sebagai prioritas utama, mendapatkan responsif positif dari pengguna, dan memiliki potensi untuk mengurangi stigma seputar kesehatan mental melalui platform anonim. Dalam kesimpulannya, Ruang Pulang adalah sebuah upaya nyata dalam membantu individu yang memerlukan dukungan kesehatan mental, dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkannya dengan memperhatikan umpan balik pengguna dan perkembangan terkini dalam bidang kesehatan mental dan teknologi informasi untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat. Next. Mungkin setelah ini saya akan menampilkan eh, aplikasi yang desain aplikasi yang telah kita buat. Mungkin kurang lebih seperti ini jika kasarannya sebelum kita jalankan. Mungkin sekarang kita jalankan. Sebentar. Ini adalah tampilan awal. Kemudian jika belum punya akun atau sudah punya akun bisa login. Kemudian ini adalah tampilan home. Ini bisa digeser, kemudian bisa di scroll ke bawah. Kemudian ada 4 fitur. Yang pertama yang sudah disebutkan tadi, ada konseling, hasil konseling, share all story, dan meditasi. Kita masuk ke konseling terlebih dahulu. Konseling ialah seperti chat kepada dokter. Kemudian hasil konseling di sini kita bisa merating setelah kita berkonsul. Kemudian ada sharing a story, kita bisa men-share story kita atau cerita kita ke publik. Kemudian ada meditasi. Di sini tampilannya seperti Instagram, feed Instagram, tetapi di sini modelnya seperti video, hanya video. Mungkin cukup sekian untuk tampilan Figma kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.